Di suatu siang yang lengang, saat angin desa berhembus perlahan di antara hamparan sawah, Dedi Mulyadi berjalan menyusuri jalan kecil di sebuah perkampungan. Jalan itu sempit, sebagian masih berupa tanah. Di kanan kirinya berdiri rumah-rumah tua yang sederhana. Langkah Kang Dedi pelan, seperti biasa ketika ia ingin melihat kehidupan rakyat secara langsung, tanpa jarak, tanpa protokol. Jalan-jalan ke sisi. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan sepasang suami istri yang baru saja pulang dari sawah. Tubuh mereka tampak letih, kaki dipenuhi lumpur, pakaian kusam oleh tanah dan keringat. Namun di wajah mereka masih ada senyum yang tulus, senyum khas orang yang terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Kang Dedi menyapa mereka dengan ramah. Sawah saha. Sawah batur, sawah bapak. Sawah batur, bapak garap. Garapnya maro. Bebas gimana? Tanah Jasa Marga. Oh, tanah Jasa Marga digarap sama bapak. Bagus, gak setor dong. Iya. Nggak setor ke Jasa Marga kan? Enggak. Berapa petak? Obrolan sederhana pun terjadi. Kang Dedi bertanya tentang pekerjaan mereka, tentang keluarga, tentang bagaimana mereka menjalani hidup sehari-hari. Lalu Kang Dedi berkata dengan santai, "Rumahnya di mana, Pak? Boleh saya mampir?" Pasangan itu sempat saling berpandangan, seolah ragu, bukan karena tidak ingin, tetapi karena mereka tahu kondisi rumah mereka jauh dari kata layak. Namun akhirnya mereka mengangguk. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah rumah kecil di pinggir kampung. Rumah itu berdiri dengan sederhana, bahkan terlalu sederhana. Dindingnya dari kayu yang warnanya sudah memudar dimakan waktu. Beberapa papan terlihat retak dan renggang. Atapnya tampak tua, sebagian sudah menghitam. Di depan rumah tidak ada halaman yang rapi, hanya tanah yang dipenuhi barang-barang yang tidak tertata. Sekolah nggak? Ya, ini beberapa pagi. Oh, ini rumah bapak. Ini kenapa lepas? Ya, habis kemudian. Emang nggak kebeli kunci? Enggak. Wah, masa kunci nggak kebeli? Ini kenapa? Ya, gimana sih? Enggak ada uangnya. Yang mereka pasti. Mana? Ya. Walah, ini apa ini? Bapak buka laundry? Ya. Oh, bapak buka laundry? Tempatnya di depan, Oh. jemurnya. Jadi bapak buka laundry di sini? Bukain buat anak saya. Saat masuk ke dalam, Kang Dedi terdiam. Nyuci. Ya. Rumah itu berantakan. Barang-barang berserakan. Peralatan rumah tangga tidak tertata. Beberapa sudut terlihat kotor dan tidak terurus. Namun yang paling terasa bukanlah kekotorannya, melainkan kesunyian dari rumah yang sedang berjuang melawan kerasnya hidup. Anaknya beri bapak wajah. Oh, mana dapurnya? Tuh, di dalam. Itu Ya dapur di dalam, masa dapur di luar? Ke dalam aja. Oh, ya sini sama bapak. Anak ini. Bukan banyak anak, gak pernah diberesin. Loh, emang sengaja begini ditatanya? Karya seni yang tinggi kayak gini. Waduh. Oh, ya. Ibu punya mana sih? Ibunya suruh sini. Oh. Nah, Ya. Walah. Kang Dedi kemudian bertanya dengan lembut, "Kenapa rumahnya dibiarkan seperti ini, Pak?" Bapak itu hanya menunduk. Ia tidak menjawab. Nah, ini kenapa Mungkin karena malu, berantakan banget? mungkin karena tidak tahu harus berkata apa. Kang Dedi lalu berkata pelan, Gimana kan anaknya? "Rumah sederhana tidak masalah, tapi kalau bersih dan rapi, hati juga terasa lebih lapang. Rezeki pun lebih mudah datang." Lah nggak bisa. Kalimat itu sederhana tapi penuh makna. Nggak diberesin. Rapihin. Kan ini jagain anak. Oh iya kan kunci pintu rapihin. Nggak ada alasan. Baru selesai nyuci tuh. Iya, dirapihin. Coba ini nggak pernah dirapihin kalau ini. Pada ini, Pak. Nggak pada-pada, lo pada-pada Udah gimana? dirapiin, berantak lagi. Enggak, memang kebiasaan. Ayo, kalau saya ingin benerin, kalau rumahnya berantakan rezekinya susah. Kasih tahu deh saya. Rezekinya susah. Ini apa ini? Itu ada berasnya. Ini. enggak ada kosong. Nggak ada. Enggak ada kosong. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh ini sampai kosong. Walah. Kosong.
Dedi lalu berjalan ke dapur, dan disitulah hatinya benar-benar terasa berat. Dapur itu hampir kosong, tidak ada beras, tidak ada lauk, tidak ada sayur. Hanya ada sebuah cobek kecil dengan sambal yang tersisa sedikit. Sambal itulah yang biasa mereka makan setiap hari. Kang Dedi menatap ibu itu. "Ibu, makan apa hari ini?" Ibu itu menjawab pelan, hampir seperti berbisik. "Kalau ada nasi, ya nasi sama sambal saja, Kang." Suara itu terdengar berat, seolah menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. Kemudian mereka bercerita bahwa untuk makan saja mereka sering kesulitan, bahwa untuk memberi makan anak-anak dan cucu-cucu di rumah itu, mereka sampai harus berhutang kepada saudara. Hutang yang sampai hari itu belum bisa mereka bayar. Bukan karena tidak mau, tapi memang tidak mampu. Di dapur kecil itu, suasana menjadi sangat sunyi, seolah kesedihan keluarga itu memenuhi setiap sudut ruangan. Dari mana sih Pak? Paling sambal. Jadi makannya sama ini? Iya. Ini aja? Iya. Nggak pakai apa-apa lagi? Enggak. Tapi tidak ada sih. Seadanya aja, Pak. Jadi cuma nasi sama ini? Iya. Makan? Ya makanlah. Hidup? Ya namanya orang ya hidup terus lah. Kalau ya ada, kalau enggak gitu. Sekarang lagi nggak ada? Iya. Ya. Ya. Oh. Bapak ngutang ke mana aja? Ngutang sih banyak Pak. Kemana aja Bapak ngutang? Di Ngutangnya ke saudara siapa? sana. Hah? Di saudara. Utang apa? Ya utang Buat uang. sehari-hari, Pak. Sehari-hari Untuk buat kebutuhan? Berapa bulan? Sini, Jangan nganggur, bapaknya juga, Pak. Oh ya kalau Bapak nggak nganggur lah, Bapak bertani. Iya, sama-sama bertani. Iya, Bapak kan nggak nganggur. Bapak bertani di tangannya Jasa Marga. Iya. Utangnya kemana aja Bapak? Utangnya ke Tata, Pak. Bekas apa? Bukan sehari-hari. Kalau enggak ini bapaknya kan kalau enggak kerja, kalau di sawah kan enggak ada. Nggak diseribuin. Iya. Nunggunya nunggu panen 3 bulan. Iya. Jadi lama. Iya. Ya kan? Sehari-hari kan kudu Itu pun ada. kalau dijual harga gabahnya baik. Iya. Kalau harganya lagi jatuh, Iya. ya nggak ketutup biaya produksi. Ya Saya tahu. lah. Ngutangnya ke berapa ke kakak? Kakak 2 juta lebih. 2 juta. Bekas makan. Iya. Ini adalah makan keseharian. Yes. Kadang-kadang Yang malam kayak gitu. Jadi pagi makan ini, Iya. Pak, iya. siang Jadi kayak ini, gitu. sore ini. Iya. Jadi pagi sambel, sore sambel, siang sambel, Iya. malam sambel. Nggak pakai ikan sama sekali. Enggak. Ikan asin enggak? Punya uang ya beli. Sekarang lagi nggak punya ikan asin pun. Lagi nggak punya uang, Pak. Sama sekali. Kenapa sampai nggak punya sama sekali? Ya. Ya harus gimana dari Mau uang dari siapa? utang udah gede utangnya Pak. Takut nggak bayar. Utangnya udah gede bekas makan. Anaknya Kan ini susah di ini kunci pintunya beres-beres, nggak bisa. Saya boleh ngasih tahu. Suka nangis terus. Lah ya nggak apa-apa, nangis ya nggak apa-apa. Kalau anak nangis ya biasa. Kalau anak diem aja kak, namanya bisu. Jadi saya ngasih tahu karena hidupnya harus berubah. Saya kasih tahu ya, dalam rumah berantakan, dalam rumah yang tidak beranturan, dalam rumah yang jorok, rezekinya susah. Jadi saya nanya dulu sama ibu, sanggup nggak malam ini beres-beres rumahnya sampai rapi? Tahu, Pak. Nggak tahu. Iya, kalau capek dari sawah. Enggak anaknya yang itu anaknya. Sini senanya. Insya Allah ya, Pak. Ya kan? Sanggup nggak malam ini rumahnya diberesin? Insya Allah, Pak. Sanggup nggak mulai besok hidupnya bersih? Bersih. Rumahnya bersih, tertata, rapi. Kalau anak acak-acakan biasa, lemarinya ditutupin, kunciin. Kalau nggak kunci, kasih tali. Kan punya akal, gitu. Kayaknya punya akal. Karena saya kasih tahu, saya udah nemuin kasus dimanapun. Sama, rumah yang berantakan, rezekinya susah, utangnya banyak. Saya nemuin rumah-rumah yang rapi, bersih, walaupun susah, nggak punya utang, hidupnya berkah. Gitu. Makanya saya nanya sama Teteh, sanggup nggak? Insya Allah. Sanggup nggak? Insya Ini untuk Teteh loh, untuk anak-anak. Ayo ibu jangan ngeles sana, ngeles sini. Ayo, ibu mau nggak beresin rumah? Mau beresin. Ya, sanggup nggak besok bersih?
Ya, sanggup nggak malam ini semuanya bareng kerja bakti, bareng-bareng, rumahnya bersihin. Biar mulai besok nggak makan sama ini lagi tiap hari. Ya, biar tidak hari tidak makan sama ini lagi, tidak makan sama ini terus. Ini desa apa sih? Kamuji. Desa Kamuji, kecamatan, kabupaten Karawang. Biar nggak makan sama ini lagi. Nanti anak-anaknya. Tapi berkah, anak-anaknya sehat, nggak apa-apa. Tambah sehat lagi kalau kamar mandinya bersih, dapurnya bersih, kamarnya bersih, semua diletakkan pada tempatnya. Nyimpen payung sebelah sini, golok sebelah sini, baju sebelah sini, celana di sebelah sini, kan bisa ada tempatnya kok. Ya, sanggup nggak? Insya Allah Pak. Saya bilang, saya nanya, ibu sanggup nggak? Insya Allah. Bilang sanggup nggak? Salaman dengan saya. Sanggup. Besok saya cek ke sini rapi ya, bersih ya. Sini, bapaknya sanggup gak? Untuk bapak loh. Ya. Ini untuk bapak, bukan untuk saya. Ya, ibunya sanggup ngajarin anak-anak bersih, anak-anak rapi. Sanggup nggak ngajarin lingkungan ini jadi rapi? Ini bukan rumah, bukan jelek dan bagus. Rumah itu rapi atau nggak rapi. Banyak rumah jelek tapi rapi. Banyak rumah bagus berantakan. Ya. Nih, bekas ibu makan, utang. Katanya rajin bersih-bersih di rumahnya ya. Itu amanat saya. Ya. Bu, ini untuk bekal belanja dapur. Ibu nanti beli telur, beli ikan, ya, ya. Dari ikan lunas, ya. Namun Kang Dedi tidak berhenti pada nasihat. Saat itu juga ia membantu melunasi hutang keluarga tersebut. Hutang yang selama ini menjadi beban pikiran mereka. Sang ibu langsung menangis. Tangisnya pecah begitu saja. Bukan tangisan biasa. Itu adalah tangisan seorang ibu yang terlalu lama memendam rasa khawatir, rasa takut, dan rasa tidak berdaya. Ya. Bina sehat, semangat terus. Saya mohon maaf sama ibu tadi ngajarin agar bersih-bersih segala macam, mohon maaf. Iya Pak, susah saya Kesusahannya harus dilewati. Ya. Ya. Dah, hari ini langsung utangnya bayarin ya. Utangnya bayarin, ibu langsung beli kebutuhan untuk telur, ikan asin segala macem ya, biar makannya bisa mulai dirijik ya. Mudah-mudahan lebih besok rezekinya muter gitu. Ya kan anaknya, nantunya udah kerja ya. Ya, ini Makasih ya Pak. Ya, ini keadaan warga kita ya, keadaannya seperti ini. Kalau kita nggak pernah tanya ke dapurnya, bertemu dengan mereka, kita nggak akan pernah tahu kesusahan mereka. Mudah-mudahan setiap hari ada satu keluarga yang diselamatkan dari beban hidup yang begitu. Ya. Selama ini ia hanya bisa memberi makan keluarganya dengan sambal. Selama ini ia hanya bisa berharap esok hari ada rezeki. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang yang benar-benar peduli. Kang Dedi hanya berkata dengan tenang,
Yang penting sekarang bapak dan ibu harus berubah. Rumahnya dirapikan, dijaga kebersihannya. Lalu ia menambahkan, jangan sampai setiap hari makan hanya sambal. Di momen itu, bukan hanya sebuah hutang yang dilunasi, bukan hanya sebuah keluarga yang dibantu, tetapi ada pelajaran besar yang tersampaikan. Bahwa kemiskinan memang berat, namun kemiskinan tidak boleh membuat seseorang kehilangan harapan, tidak boleh membuat seseorang menyerah pada keadaan. Karena terkadang perubahan besar dimulai dari hal kecil, membersihkan rumah, merapikan hidup, dan membuka hati untuk berubah. Dan di rumah kecil yang hampir roboh itu, sebuah harapan baru akhirnya mulai lahir. Mungkin kalau nggak pulang dari sawah, nggak ketemu saya. Iya Pak, rumah juga kemarin kotor di rumah. Iya, sok beresin dulu. Nanti udah diberesin dan ibunya sedikit pun bapaknya jangan ngeluh. Yakin dalam diri semua masalah akan selesai, akan terlewati, masalah akan selesai, akan terlewati. Bangun kepercayaan. Ya, yakin. Pengen ngedang-dangin rumah juga nggak ada uangnya. Sekarang beresin ini dulu, ya. Yang penting kan utang beres, makan beres. Rumah kau belum hancur-hancur amat. Nanti saya bantu selama ibu dan bapak bisa merubah diri lingkungan. Ya, ya, Bu, semangat. Nggak usah sedih lagi. Ya, ya. Makasih ya Pak. Oke Sobat Om Thomas, jadi di video kali ini pentingnya kita menjaga kebersihan, dimulai dari kebersihan rumah ya, karena kebersihan itu juga bagian dari iman kan. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu menginginkan agar warganya itu rumahnya senantiasa bersih ya. Karena kebersihan itu untuk kesehatan, bukan hanya untuk kesehatan tapi juga untuk membuka pintu rezeki ya. Ketika rumah kita bersih, hati kita juga merasa lebih lapang dan terbuka begitu ya. Mari kita jaga rumah kita seperti menjaga diri sendiri agar rezeki terus mengalir deras gitu. Selain itu juga kebaikan Kang Deddy ya, dengan rasa empati yang tinggi, dia juga akhirnya membantu keluarga ini sehingga bisa lebih semangat lagi ya untuk mengatasi kehidupan yang sulit ya. Jadi ke depannya Kang Deddy berharap bahwa keluarga ini dan kita semua untuk introspeksi diri ya, menjaga, dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan, karena dengan kita bersih otomatis juga rezeki bakal mengalir deras ya. Demikian video Om Thomas kali ini ya, semoga bisa memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Salam sehat, sukses dan bahagia, semangko.